Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Sahabat kalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, puasa ini adalah merupakan latihan untuk memiliki sistem pengendalian hidup yang terbaik. Allah subhanahu wa ta'ala memang telah menetapkan kewajiban puasa ini untuk tujuan itu, di antara tujuan yang lain yang mulia. Kita lihat bahwa puasa secara definitif adalah menahan diri dari segala hal yang bisa membatalkan puasa, baik berupa makanan, minuman, perkataan, perbuatan, mulai dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Dan itu berlaku pada semua hal, bahkan pada hal-hal yang sifatnya halal dan mubah. Apalagi yang haram, ini sudah pasti tidak boleh dilakukan. Kalau yang haram sudah jelas ketika di bulan-bulan di luar puasa, sudah jelas ditetapkan bahwa semuanya pasti diharamkan dan tidak boleh dilakukan. Adapun yang halal di luar bulan puasa semuanya seakan-akan bebas tanpa batas. Tapi ketika masuk bulan puasa semuanya diatur, terutama yang halal ya. Yang halal pun diatur. Tidak boleh mengkonsumsi, tidak boleh menggunakan, tidak boleh memakai hal itu di siang hari. Di malam harinya boleh. Dan durasi waktunya ditentukan mulai dari terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari. Jadi ada durasi waktu khusus. Artinya yang halal itu dihentikan sementara, tidak boleh dilakukan, tidak boleh dikonsumsi, tidak boleh dipakai. Ya. Dan inilah semestinya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanan misalkan, boleh saja seorang mengkonsumsi makanan yang halal, tapi harus dijeda waktunya. Jangan setiap saat, setiap waktu menggunakan, memakai, mengkonsumsi yang halal, apalagi tanpa aturan, apalagi tanpa batas, apalagi tanpa takaran yang dibutuhkan di dalam tubuh kita. Dan itu menjadi perenungan tersendiri buat kita semuanya. Bahkan di dalam ilmu kesehatan, kalaupun yang boleh itu digunakan itu ketika digunakan tanpa ada aturan, tanpa ada batasan, maka akan membawa efek yang fatal bagi tubuh seseorang. Nah, inilah hikmahnya. Bahkan ketika datang waktu dihalalkan untuk mengkonsumsinya pun, Rasulullah SAW mencontohkan yang terbaik. Yang terbaik itu adalah mengkonsumsi kurma terlebih dahulu. Dan kurma ini bukanlah representasi dari makanan-makanan yang manis atau minuman-minuman yang manis. Karena memang ini datang dari Rasulullah dan ini merupakan bagian dari syariat. Maka tidak bisa disamakan dengan yang manis-manis. Tidak bisa. Secara kedokteran medis semua akan tahu bahwa kurma ini kandungan gulanya beda dengan yang lainnya. Gula yang selamat, yang standar, yang ketika kita konsumsi di awal kali perut kita mengenal makanan, ketika berbuka puasa, itu tidak akan membahayakan. Berbeda dengan kandungan gula yang lainnya. Itu kadang ada yang menaikkan secara drastis sehingga tubuh kita nggak siap. Tapi kurma ini ketika masuk kita konsumsi di awal kita berbuka puasa, dia akan menaikkan kandung glukemiknya secara standar dan tidak drastis, dan tidak akan membuat tubuh kita fatal. Nah, itulah mengapa rahasianya berbuka dengan kurma, bukan dengan yang manis-manis. Ya. Kita sulit mengukur standar yang manis-manis itu apa. Sahabat kalian mati Allah subhanahu wa ta'ala, itulah di dalam kehidupan kita. Jika kita mengendalikan semua yang halal-halal, yang boleh-boleh di dalam kehidupan kita. Satu, sesuai dengan kebutuhan kita. Ya, dua, tidak berlebihan, sesuai dengan takaran, sesuai dengan standar yang mungkin dibutuhkan di dalam tubuh kita. Maka insya Allah kita akan menjalani hidup dengan sehat, dengan selamat. Ya. Begitu juga hal yang lain selain konsumsi makanan ya. Hal yang lain terkait dengan pola istirahat kita juga demikian diatur, dimanage dengan sedemikian rupa ya. Dimanage agar kita tidak selamanya tidur,
agar kita tidak selamanya bekerja, agar kita tidak selamanya nyantai dan lain sebagainya. Waktu-waktu kita ini dimaksimalkan ya, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Maka dengan demikian secara spiritualitas akan naik ya, glow up your iman, level up your takwa ya. Cahaya keimanan itu akan terpancar di dalam jiwa kita, dan ketakwaan itu akan naik ya levelnya dari hari-hari biasa. Dan disinilah kita semakin paham mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala hadirkan bulan Ramadan ini untuk kita semuanya, agar secara kesehatan fisik kita menjadi lebih baik, dan kesehatan mental spiritual kita juga lebih baik dan lebih berkualitas, sehingga di dalam menjalani kehidupan sehari-hari kita akan mendapatkan sesuatu yang baik semuanya ya gitu ya. Dan disinilah kita memahami bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan apapun semuanya tujuannya adalah untuk kebaikan kita di dunia dan di akhirat, keselamatan kita di dunia dan di akhirat ya. Dengan demikian ketika kita menjalaninya dengan baik tanpa melampaui batas, maka kita akan selamat, kita akan baik ya. Bagi siapa yang melampaui batas, maka dia akan celaka, dia akan rusak, bahkan akan hancur. Maka mari kita jalani perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini dengan sebaik mungkin, dengan penuh kesadaran bahwa semuanya untuk kebermanfaatan kebaikan kita di dunia dan di akhirat. Demikian sekedar renungan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.